Hari ini judul kita masih dalam kitab sholat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat dan yang tidak membatalkan. Jadi kita bicara dua hal. Semoga waktunya cukup. Yang pertama, di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah berbicara di luar yang dibolehkan di dalam sholat. Di antara dalil-dalilnya adalah bahwa dahulu para sahabat sebelum ditetapkan tentang tidak bolehnya ngobrol atau berbicara di dalam sholat, mereka terbiasa kalau sholat itu setelah takbiratul ihram, lalu mereka ngobrol dengan yang di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Kunna natakallamu fi shalah. Dulu kata perawi hadis ini, kita ngobrol kalau lagi sholat itu. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu. Setiap orang ngajak ngomong temannya. Wa huwa ila jadbihi, yang ada di sampingnya, hatta nazala, sampai turunlah ayat wa qumu lillahi qanidin. Dan berdirilah hanya untuk Allah dengan qanid. Qanid ini artinya khusyuk. Fa'umirna bis-sukut, maka kita ini diperintahkan untuk diam ketika sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan kita dilarang untuk berbicara. Di dalam hadis yang lain, Imam Muslim juga meriwayatkan, inna hadhihi shalah la yasruh fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia. Innama hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Karena sesungguhnya di dalam salat itu yang boleh adalah tasbih, takbir dan qira'atul Qur'an. Karena itu lafaz-lafaz zikir yang di luar dari sholat, kalau dibaca di dalam sholat maka akan membatalkan sholat. Misalnya ada orang lagi sholat terus tiba-tiba hidungnya gatal, kemudian dia bersin, acih, biasa, sudah biasa diajar sejak kecil, begitu bersin langsung alhamdulillah, batal. Yang di sampingnya yarhamukallah, batal juga. Begitu juga ketika bacaan, katakanlah kita terbiasa kalau baca surat di bagian akhir, kebiasaan kita baca shadaqallahul azim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Batal. Karena itu bukan Quran dan juga bukan bagian dari bacaan sholat. Atau juga mengucapkan yang lain-lain. Misalnya kullu man 'alaiha fan. Itu imam baca begitu, semua yang ada di atas dunia ini akan mati. Dia tahu artinya itu karena dia bisa bahasa Arab, langsung dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu batal juga. Jadi perkataan-perkataan di luar bacaan Al-Quran tidak boleh diucapkan, kecuali yang memang ada dasarnya. Nah, apa yang ada dasarnya? Katakanlah misalnya Al-Fathu, seorang makmum boleh mengingatkan imam. Kalau imam itu salah, itu istilahnya Al-Fathu, Fataha yaftahu, istilahnya Fatah. Misalnya imam salah, imam kemudian katakanlah harusnya dia duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal, terus kayaknya kok dia pengen bangun lagi, maka makmum yang di belakangnya itu boleh menegur subhanallah. Tapi subhanallah ini sendiri adalah memang bagian dari bacaan Quran, karena tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, innama hiya at-tasbih, tasbih subhanallah. Sehingga Fatah itu dibolehkan. Atau Fatah itu dibolehkan ketika memang itu bacaan Quran, ketika imam baca Qurannya keliru. Misalnya imam
rada kacau pikirannya karena juga imam manusia, bukan di sini lebih celincing kemana lagi. Dia baca, "Oh ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud." Enggak ketemu tuh yang terakhirnya, makanya yang di belakang bilang, "Aku dihukum." Itu boleh. Sehingga cuma jangan bilang astagfirullah. Kalau imam bilang astagfirullah batal ya. Jadi zaman dulu ketika saya masih kecil, bapak saya bilang itu ada 3 orang mualaf orang Cina baru masuk Islam. Ya belum tahu lah pelajaran sholat gimana. Pokoknya mereka baru belajar tentang turun ruku aja. Satu imam, yang 2 makmum. Begitu ada tikus lewat, itu yang imamnya kaget, langsung dia teriak, tikulali gitu. Yang di belakang bilang, kalau orang Islam itu kalau sholat tak boleh ngomong. Yang sebelah sampingnya lagi bilang, alhamdulillah saya nggak ngomong. Kemudian yang jadi titik ikhtilaf adalah dalam masalah doa. Doa kan itu kadang-kadang di luar konteks. Kalau doa kunut yang ada rujukannya dari Nabi, insya Allah tidak ada masalah. Ya seperti Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Cuma masalahnya ketika imam sudah lagi baca doa kunut, itu witir, itu kan 12 meter itu panjangnya doa itu, sampai nyebut-nyebut Afghanistan lah, Palestina lah, Amerika lah, dan sebagainya gitu, ya kan? Semua disebut gitu. Jadi kayak dunia dalam berita gitu akhirnya. Nah di situ para ulama berikhtilaf. Memang kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan ya baca doa kunut apa aja. Karena dasarnya dulu Nabi pernah doa kunut nazilah itu sambil mengatakan, ya Allah hancurkan tuh kaum itu, ya Allah mereka tuh begini curhat judulnya. Nah itu dalam mazhab Hambali dibolehkan. Tapi dalam mazhab yang lain enggak. Kenapa? Karena itu kasusnya hanya sekali saja, yaitu pada sebulan itu saja Rasulullah melakukan kunut nazilah. Setelah itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah di sini khilaf di antara ulama, boleh nggak waktu kunut kita curhat sama Allah? Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah kalaupun mau curhat pakai bahasa Arab. Jadi nggak boleh, ya Allah berikanlah saya istri yang soleha, yang cantik, yang tinggi, yang kuning, yang nurut, yang gaji kecil pun oke dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Arab, itu para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Itu berbicara. Nah, tetapi mengeraskan bacaan boleh, atau menjaharkan boleh. Kalaupun misalnya di siang hari kita lagi sholat di dalam rumah, tiba-tiba ada orang ketok pintu, assalamualaikum. Kan kita nggak boleh jawab waalaikumsalam. Ya kalau kita jawab sih bisa, cuman sholatnya berhenti. Karena kan sholat itu berhentinya dengan mengucapkan salam. Nah padahal kita baru rakaat kedua. Gimana caranya? Kalau Nabi memang pernah menjawab dengan isyarat pakai tangan. Kan masalahnya orang di luar rumah, kita di dalam mau pakai tangan bagaimana dia nggak lihat juga. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Dia mengisyaratkan bahwa dia sedang sholat, memberitahu, yaitu dengan cara dia mengeraskan bacaan takbir intiqalnya. Jadi kalau kita lagi ruku atau lagi sujud, ya, orang ketok pintu, assalamualaikum, kita kan nggak jawab waalaikumsalam. Kita mau ngasih tahu nih, kita lagi sholat, tunggu dulu sebentar. Nah kita mengucapkan takbirnya agak keras, Allahu Akbar, gitu. Yang ketok pintu di luar bingung. Biasanya kalau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. Kenapa jadi takbir ya? Bingung. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Karena pada dasarnya sholat itu adalah saum. Sholat itu adalah puasa. Maka orang yang sengaja makan dan minum dalam keadaan sholat, tentu dia batal dari sholatnya juga. Dan para ulama telah berijma bahwa makan dan minum sesuatu secara sengaja atau tidak sengaja seperti lupa
termasuk hal yang membatalkan sholat, baik yang dimakan itu sedikit atau banyak. Ini bedanya puasa dalam sholat dengan puasa bulan Ramadan. Kalau puasa bulan Ramadan, kita semalam udah sahur, habis sahur rupanya dendam, tidur lagi, bangun-bangun setengah 8, haus, buka kulkas, langsung minum 2 botol, gelagap. Setelah itu, wah, kipas, enak. Baru mikir, ini hari pertama bulan Ramadan ya, tadi udah 2 botol. Puasanya tidak batal, asalkan jangan sering-sering. Ini doanya beda, ya Allah, ini malam ini habis tarawih, doanya ya Allah, berikan saya lupa sering-sering ya Allah di bulan Ramadan gitu. Kalau dia lupa, betul-betul dia nggak ingat, ya namanya lupa juga nggak ingat ya, maka itu puasanya tidak batal. Tapi kalau nggak ingatnya di dalam sholat, dia makan atau dia minum atau dia sayang nih ada yang masih selilit di gigi tadi ya, beli itu juga mahal-mahal terus ditelan diletak, nah sengaja batal, nggak sengaja batal juga sholatnya. Tetapi tidak membatalkan wudu, sehingga dia cukup mengulangi lagi sholatnya tanpa harus berwudu. Wajib mengulangi sholatnya itu yang disebut dengan istilah al-i'adah. Bahkan di dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, enggak makan, cuman kayak orang makan itu pun dianggap batal. Seperti orang kayak punya permen karet. Nah, makan permen karet itu kan sebenarnya kagak, bukan makan, bukan minum. Apalagi yang udah lama, yang udah gak ada manis-manisnya, kan cuma dikunyah aja begitu. Ngunyah itu kayak orang makan. Nah, maka mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan gerakan mengunyah meski tidak ditelan sudah termasuk hal yang membatalkan sholat. Itu yang kedua. Jamaah sekalian, yang membatalkan sholat yang ketiga yang juga disepakati oleh para fuqaha berdasarkan hadis-hadis yang sahih adalah banyak bergerak dan terus-menerus. Ya, yang dimaksud dengan banyak bergerak dan terus-menerus ini artinya gerakan-gerakan yang memang tidak dibenarkan di dalam sholat. Tapi kalau gerakan itu ada riwayatnya dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholatnya, maka itu tidak termasuk yang dikatakan membatalkan. Rasulullah kan pernah sholat sambil katakanlah menggendong anak. Rasulullah pernah sholat katakanlah sambil memperlama gerakan sujudnya, bahkan membunuh hewan dan sebagainya itu pernah. Nah gerakan-gerakan itu termasuk kalau ada orang mau sholat dicegah, nah itu bukan gerakan yang membatalkan. Kenapa? Karena Nabi sendiri melaksanakannya. Nah kalau Nabi melaksanakannya, sementara kita disuruh oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tentunya itu bukan termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Nah, gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang di luar apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi, dan gerakan itu dilakukan secara terus menerus dan menyimpang dari ketentuan dari sholat itu. Nah cuma masalahnya apa batasan dari gerakan yang membatalkan sholat? Sebagian ulama mengatakan gerakan itu hanya boleh kalau bukan anggota badan. Katakanlah misalnya anggota badan itu dikatakan sebagai tangan atau kaki. Jadi kalau yang bergerak itu kelopak matanya, orang natif kan bergerak gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Atau badannya lagi napas, nah, itu nggak apa-apa juga. Itu nggak disebut sebagai gerakan yang anggota badan. Atau hidungnya kembang kempis misalnya, atau apalah gerakan-gerakan yang memang itu manusiawi, alami dan wajar. Termasuk gerakan yang sifatnya ujung jari. Ya, ini kalau mazhab Syafi'i mengatakan kalau ujung jari yang bergerak itu tidak batal. Kenapa? Karena Rasulullah pun tangannya itu bergerak juga ketika tahiyat. Cuma memang waktu tahiyat ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu bergeraknya atas bawah. Hadisnya sih satu, cuma menerjemahkan atau mengambil kesimpulannya yang beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi itu gerakannya atas bawah, tapi ada juga mengatakan gerakannya kanan kiri. Tapi kemudian ada juga yang para ulama yang bilang, daripada tersalah mendingan dua-duanya kita kerjain. Jadi atas bawah juga, kanan kiri juga. Ada putar begini. Cuman belum ada yang begini-begini belum ada. Jadi kalau jari yang bergerak hanya jarinya, para ulama mengatakan tidak batal. Maka kalau kita baca kitab